Di tingkat pusat, lembaga yang mengadministrasikan perpajakan itu, yang biasa dikenal dengan istilah Fiskus, ya, Direktorat Jenderal Pajak. Dalam operasionalisasinya nanti dibantu oleh yang namanya KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Ya, di Purwokerto juga ada, di tiap daerah, kabupaten kota itu ada yang namanya Kantor Pelayanan Pajak. Anda misalnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP itu di Kantor Pelayanan Pajak. Oke, saya ingin Anda membacakan dua paragraf ini. Siapa? Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia, self-assessment berarti wajib pajak memperhitungkan, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi tidak memaksa wajib pajak membayar pajak sebesar-besarnya, tapi sesuai dengan perundang-undangan. DJP sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DJP berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi. Oke, ini menarik ya. Sistem perpajakan Indonesia itu mainstreamnya, arus utamanya, itu menganut self-assessment system. Self-assessment system itu berarti apa? Anda sebagai wajib pajak itu memperhitungkan pajak Anda sendiri, menghitung dan memperhitungkan pajak Anda sendiri. Karena itu maka perpajakan itu sebenarnya sangat erat terkait dengan akuntansi. Karena akuntansi itu memungkinkan Anda untuk mengetahui berapa penghasilan Anda sebenarnya. Berapa penghasilan Anda, dari situ nanti dijadikan dasar untuk perhitungan penghasilan kena pajak. Ya. Siapa yang menghitung penghasilan kena pajak? Ya Anda sendiri, gitu ya, sebagai wajib pajak. Gitu. Tetapi self-assessment bukan satu-satunya. Ya, bukan satu-satunya cara untuk memungut pajak, menarik pajak dari masyarakat. Di Indonesia setidaknya ada tiga sistem pembayaran pajak yang sama-sama berlaku, tetapi yang terutama itu adalah self-assessment. Arus utamanya adalah self-assessment, ya, seperti bisa Anda lihat di sini. Self-assessment itu ciri-cirinya itu penentuan besarnya pajak itu ditentukan oleh wajib pajak sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah wajib pajak berperan aktif dalam menunaikan kewajiban pajaknya, ya, dari mulai menghitung, membayar sampai dengan melaporkan. Jadi yang perlu Anda pahami juga di sini, ya, kewajiban perpajakan Anda itu bukan cuma membayar nanti, ya, tetapi juga harus melaporkan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak Anda. Oke, pemerintah tidak menerbitkan semacam billing, ya, atau invoice yang harus dibayar secara sepihak, tetapi Anda sendiri yang menentukan jumlah yang harus dibayar. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, misalnya Anda ketahuan curang tuh, sehingga Anda diperiksa oleh Fiskus, maka kekurangan bayarnya menurut perhitungan Fiskus dengan yang sudah Anda bayar beserta denda dan bunganya itu biasanya ditetapkan oleh negara. Jadi dalam kasus-kasus tertentu saja, misalnya dalam hal terjadi pelanggaran, negara itu wajib untuk bisa untuk menagih pajak. Jadi Anda mungkin suatu ketika akan mendapatkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, ya, yang menentukan jumlah kekurangan, bunga, denda. Nah, itu adalah kasus di mana sistem yang kedua ini dipakai, official assessment system. Ya. Official assessment system itu yaitu hanya terjadi kalau Anda ketahuan nakal dalam self-assessment. Ya. Kemudian yang ketiga, ini juga banyak dipraktekkan, ya, withholding. Withholding itu maksudnya pajak yang melibatkan pihak lain. Sebagai contoh, ketika seorang karyawan bekerja, maka yang membayarkan pajaknya itu adalah perusahaan. Ya, Anda mendapatkan gaji bersih setelah dikurangi pajak. Artinya apa? Anda karyawan itu tidak membayar pajak secara langsung, ya, tetapi pajaknya dibayarkan oleh pihak yang memberikan pekerjaan atau pemberi kerja. Nah, itu yang dimaksud dengan withholding. Ya. Pajak juga bisa dikenakan secara withholding, misalnya ketika Anda membayar PPN. Anda beli barang di supermarket yang dikenakan PPN, ya, itu berarti apa? Secara tidak langsung Anda juga membayar pajak PPN, ya, ketika Anda membeli barang. Itu yang namanya pemungutan, ya. Ada pemotongan, ada pemungutan. Ya. Nah, pemotongan
dan pemungutan itulah yang dimaksud dengan withholding atau yang biasa dikenal dengan istilah pembayaran pajak yang bersifat tidak langsung. Ya. Anda makan di restoran yang franchise-nya termasuk perusahaan besar seperti di KFC atau di McDonald gitu ya, Anda membayar pajak restoran. Pajak restoran sambil makan Anda bayar pajak. Itu yang namanya sistem withholding. Ada yang mau mengulang penjelasan saya? Apa perbedaan antara self-assessment, official assessment, sama withholding? Ini bukan berarti kita memilih salah satu, sistem perpajakan Indonesia tidak memilih salah satu, tiga-tiganya ini dipakai dalam konteks sendiri-sendiri. Misalnya self-assessment itu adalah sistem yang asalinya, ya, yang defaultnya, sistem yang default, tahu kan Anda default yang apa adanya itu self-assessment, ya. Kemudian official assessment itu terjadi kalau ada pelanggaran, ada indikasi pelanggaran, misalnya ya jumlah kekurangan, denda dan bunga itu biasanya ditetapkan oleh fiskus langsung, ya. Nah ini juga normal yang withholding karena sebagian pajak juga diterima oleh negara melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan. Ya, jadi withholding itu istilahnya adalah pemotongan dan pemungutan. Dalam dunia praktek biasa disingkat dengan output gitu ya, pemotongan dan pemungutan. Ini yang dimaksud dengan withholding. Tiga-tiganya ini dipakai.